Kisah mualaf yang dipasung oleh bapaknya yang seorang misionaris, part 2. Silakan disimak. Orang tua saya dengar kalau suami kamu katanya murtad ya katanya. masuk Kristen masuk Islam. Kenapa kamu seperti itu katanya? Ayo pulang katanya. Terus kata papa saya bilang, ini kamu katanya mau ikut-ikutan kafir seperti suami kamu katanya. Ayo pulang katanya. Akhirnya saya pulang. Setelah saya pulang, di sana ya banyak omongan itu dari papa itu kan. Jangan ikutin suami kamu ya. Setelah itu saya ya dikasih arahan, kasih ini, janganlah ya, jangan sampai ikut. Dulu kamu ngomong gak jelas, sekarang suami kamu ini katanya. Gak benar katanya. Ya sudah, akhirnya saya tinggal di sana. Setelah itu saya hamil ini 7 bulan. Anak saya yang nomor 5 itu lagi-lagi diuji lagi. Biar masuk kamera. Diangkat Pak. Anak saya yang nomor 5 itu tidur di ranjang itu nangis minta susu malam, terbentur terkena ujungnya meja itu, meja lampu itu terkena pas di bagian sini, sampai sekarang pun ada itu bekasnya itu. Jadi di situ itu bengkak semua, seluruh tubuhnya itu bengkak, matanya itu pun tidak bisa buka, sudah tertutup sudah karena bengkak itu tadi. Kenapa lagi-lagi kau uji hamba seperti ini Tuhan? Terus saya bilang, Herr Yesus, kalau memang kau mau ambil anak saya ini, ya ambillah. Kalau memang ini kan sudah tidak kuat, karena memang sudah ngelihat itu posisinya sudah tidak ini. Tapi di situ setiap saya minta sama Tuhan itu tidak ada. Kenapa setiap saya minta sama Tuhan Yesus, kenapa Tuhan nggak pernah kabulkan permintaan saya sedikit pun? Setiap saya doa malam pun Tuhan tidak pernah kabulkan, kata saya bilang. Terus saya doa malam itu enggak pernah. Terus akhirnya waktu di rumah sakit, Bapak Pendeta itu datang, Romo itu mendoakan. Jadi datang ke gereja, semua saudara-saudara itu mendoakan untuk kesembuhan anak saya itu. Tapi anak saya itu lagi-lagi mengasih respon itu jelek. Anak saya itu teriak, nangis, keluar. Yang umur berapa? Itu masih umur 3 tahun dulu. Maksudnya anak yang keberapa? Nomor 5. Yang kelima. Iya. Terus anak saya itu nggak ngasih respon, justru nggak ada gerak. Terus kata dokter masuk, sudah diikhlaskan saja, kasihan katanya kalau kita jangan rame-rame ya. Akhirnya semua keluar, orang tua keluar. Pas duhur itu di sebelah itu ada orang selesai ngaji, anaknya terkena tipes itu, jadi sering kejang, panas tinggi kejang. Akhirnya ayahnya itu ngajiin gitu, mengaji buat anaknya itu, ngaji gitu. Tapi setelah ngaji tuh anak saya tuh responnya cepet. Anak saya tuh nangis, yang tadinya tidak bisa gerak itu menangis. Setelah menangis itu anak saya tuh mengeluarkan darah dari telinga. Awalnya dari telinga yang kanan, terus kiri, semua, terus dari hidung. Terus anak saya tuh bilang, ayah, kata saya bilang, kenapa anak saya kok ada respon setiap bapak ini mengaji? Akhirnya saya bilang, Tuhan, setiap aku memohon kepada Engkau, tak pernah ada jawaban Tuhan, kata saya bilang. Tapi kenapa kok orang ini mengaji kok ini? Akhirnya saya mengenang lagi dulu. Saya bilang, ya Tuhan, benar, berarti jalan yang diambil suami saya itu benar, kata saya bilang. Saya bilang, ini ujian. Iya, ini ujian. Akhirnya saya bilang ke bapak itu, Bapak, saya samperin bapak itu, saya hampiri beliau. Bapak, bisa enggak kehendaknya Bapak bisa mengaji itu yang Bapak baca-baca itu untuk anak saya. Saya bilang,
bukan mengaji. Bacaan yang Bapak baca itu, anak Bapak itu dibacakan untuk anak saya. Terus beliau bilang, wah saya takut katanya, apalagi banyak keluarganya orang besar semua katanya, dan saya takut katanya, tidak berani. Terus beliau bilang, saya bilang lagi, tolong Bapak. Itu saya bilang, Bapaknya Bapak yang bisa nolong saya ini sekarang. Nanti kalau orang tua saya sudah pergi, saudara-saudara saya sudah pergi, gak apa-apa, Bapak masuk saja, kata saya bilang. Akhirnya beliau pun, oh iya saya bantu katanya. Akhirnya orang tua saya pergi, jam 2 itu saya masuk Bapak itu. Setelah Bapak itu mengaji itu, anak saya nangis, keluarkan air mata itu, nangis. Masya Allah. Yang tadi matanya nggak bisa melek itu jadi bisa terbuka sedikit itu karena kena cairan itu kan. Air matanya tuh dia bisa buka sedikit. Terus saya lagi bilang lagi, ya Bapak, ya Roh Kudus, ini ajaib sekali, kata saya bilang. Tapi saya harus sebut apa? Bapak ini harus saya sebut apa? Kata saya bilang. Sedangkan yang saya ini tahu, Bukan. bukan. Yang nomor 5. Kakaknya ini. Oh, iya. Akhirnya saya tambah yakin, oh benar ini, suami saya benar, kata saya bilang. Tapi gimana saya hubungi suami saya, dengan apa? Saya nggak tahu di mana beliau ini sekarang. Dan di situ bilang, oh ini puji Tuhan, tadi habis didoakan sama Romo sama keluarga, puji Tuhan ini ada keajaiban. Dalam hati saya, bukan, tadi justru dia diam, tapi sekarang setelah digajikan, akhirnya setelah itu Bapak itu bilang, oh sudah agak membaik, sudah kempes, sudah bisa ngomong, tapi masih cairan itu keluar terus seperti darah. Terus dokter bilang, ini sudah tidak ada harapan karena sudah mengeluarkan cairan darah itu dari kedua telinga, itu sudah tidak mungkin hidup, katanya. Di situ, enggak, anak saya pasti hidup, saya bilang. Itu tanpa pendampingan suami ya pada saat itu. Iya. Insya Allah. Terus saya bilang lagi, Tuhan tolong jangan ambil, kata saya bilang. Tapi Tuhan tidak dengar. Lagi-lagi Tuhan tidak pernah dengar omongan saya. Di situ saya bilang, Bapak, kalau mau seperti Bapak itu membaca itu gimana? Ya ini dibaca yang ini. Aduh Tuhan, kata saya bilang, apa ini tulisannya? Kata saya bilang. Tapi Mbak ada yang terjemah. Beliau kasih yang terjemah itu yang surat apa kecil sekali. Di situ dibaca aja yang ini, lagi-lagi logatnya tidak mengerti saya juga. Kenapa saya tidak mengerti? Kata saya bilang, ya sudah Bapak, nanti coba kalau saudara saya tidak ada lagi, orang tua saya pulang ngambil baju ganti, Bapak ngajiin lagi ya. Tapi beliau bilang lagi, saya takut, kata saya, tidak usah takut, kata. Tidak apa-apa, nanti saya kasih. Enggak, bukan masalah uang, katanya. Karena saya juga katanya ditanggung, di sini juga dibantu katanya untuk di rumah sakit ini, katanya. Takutnya nanti kalau papinya Mbak tahu kan di sini orang besar, nanti takutnya ditutupin, nanti saya bayar. Enggak apa-apa, saya yang bayar, kata saya bilang. Ya sudah, nanti saya coba ya, nanti kalau ini ya sekiranya bisa, kata beliau. Tapi besok paginya beliau bisa itu pas hari Minggu, saya nggak ke gereja jaga anak, jadi orang tua semua di gereja. Bapak ini masuk mengajikan, dan di situ anak saya mengatakan, ayah pulang, mama, ayah pulang, adik ikut ayah, katanya. Dan di situ saya bilang, anak saya bisa ngomong, anak saya masih bisa hidup. Lalu dokter bilang, ini mujizat Tuhan, katanya, ini keajaiban Tuhan. Asalkan kita percaya akan Tuhan, pasti yang nggak mungkin nyata akan jadi nyata, katanya.
ini anak masih dikasih Tuhan, jaga selalu ya. Akhirnya setelah 1 minggu itu terus dokter bilang ini adanya retakan di dalam. Hendaknya kalau memang di sini di Indonesia ini sulit kalau untuk anak segini katanya. Jadi kalau bisa Senin itu harus ada satu rumah sakit di apa itu namanya di Singapura itu, di rumah sakit apa itu, papa saya yang tanda tangan, kita bawa ke sana pasti sembuh, percayakan Tuhan. Kalau kamu ikut suami kamu, siapa yang mau bayar kita mau ke Singapura katanya, kita bayar, kita kemana aja kita berjuang untuk ini, kan ini cucu opa juga titipan Tuhan, ya sudah kita ke sana. Tapi setelah itu pulang ke rumah ngurusin surat-surat apa itu untuk paspornya untuk ke sana itu, lagi-lagi itu anak saya itu kalau ngedengerin azan itu kan sampai terdengar sampai di rumah. Itu anak saya tersenyum bilang, mama itu ayah katanya, ayah pulang. Enggak, ayah belum pulang. Ayah belum pulang, ayah belum di sini. Tapi anak saya bilang, ayah ada di sini, Ma. Terus dalam hati saya, ayah di sini. Masa suamiku ini sudah meninggal? Apakah iya rohnya di sini? Kata saya bilang, kan dulu dipukulin kan. Ya Tuhan. Masa terus anak saya yang besar, wah masa ayah udah nggak ada kah katanya. Enggak kak ada, cuma kan mama nggak tahu, nggak ada lost kontak, nggak ada hubungan, kata saya bilang. Tapi puji Tuhan itu nggak lama itu anak saya lagi siram-siram di depan itu teriak, mama ayah katanya, mama ayah, nggak taunya ayahnya ini ada di pagar rumah itu. Oh iya, berarti ngelihat ya, memang ada di Ternyata suami itu datang mau ambil anak saya yang besar. Oh. Yang kakak Sofi itu sama yang Samuel sekarang diganti Muhammad Sikit Maulana. Dulu namanya Yohanes Samuel. Itu Samuel itu bilang, mama katanya apa ayah datang katanya. Ya Tuhan katanya. Tapi saya belum sempat keluar itu papa saya sudah dipukulin duluan. Dipukulin sama? Iya. Dipukul sama orang tua saya. Oh, iya. Katanya sudah dihalangin, gak boleh katanya. Jangan, jadi waktu saya hamil ini 9 bulan lewat 10 hari Turan sudah lahir tapi dilewatkan. Jadi saya kaget, masa iya gitu. Saya lari ke dalam, saya ambil anak saya yang di kasur itu, saya bilang, ayo nak ayah datang gitu, kita ikut ayah. Terus saya bilang, saya udah punya niat kita ikut ayah gitu. Tapi terus suami saya bilang, saya kesini ndak ambil semua ya jangan serakah dong pak katanya, ya dibagi dong, kan saya punya anak 5 tahun, ya 2 saja saya bawa katanya, yang besar-besar enak aja kamu udah ndak ikut ngebesarin, sekarang kamu mau ambil apa saya ambil katanya, ikut saya. Tapi kakak ini mau gitu, anak saya yang besar-besar tuh mau, ya opa saya mau ikut sama papa aja katanya yang besar. Terus iya katanya, opa jangan gitu, jangan pukulin papa kasihan katanya. Terus saya keluar, saya bilang janganlah kamu ambil 2, ikut saya sama kamu. Terus sama saya bilang, tapi apa kamu mau katanya, kalau sekarang hidupku ini susah katanya. Sekarang saya mondok ini, hidup di pondok ini katanya, ya kadang makan kadang enggak, apa kamu mau katanya. Terus apalagi kerjaan juga ya masih ikut sama orang di sana katanya, buruh harian, apa kamu mau? Ya saya bilang saya mau ikut gitu. Suatu saya mau ambil tas ya saya tunggu ya, saya mau ambil tas, tapi orang tua saya itu sudah hajar saya, pukul saya ditendang itu sampai tangan saya yang sini nih keseleo. Patah di sini itu keseleo itu, jadi sakit. Kalau sampai sekarang itu sama kaki ini kalau lama-lama itu kayak kesemutan, terus kayak sakit seluruh badan ini, jadi kayak uratnya itu mungkin itu. Saya dipukulin
Saya bilang, terus sudah katanya, ke gereja dulu. Kalau memang kamu mau benar-benar punya uang berapa kamu mau nebus anak-anak istri kamu. Jadi bekal suami dari pondok itu beliau bawa bekal 9 jutaan itu. Kan sama ongkosnya sisa 8 juta itu diambil sama papa saya itu. Bahkan jam tangan itu lepas katanya. Udah bawa istri kamu, anak-anak kamu, sampai mana kamu akan jalan katanya. Saya bilang, ya Tuhan ini gimana. Terus saya bilang, ya nggak apa-apa, dalam hati saya masih ada perhiasan anak itu kan, pakai anting, pakai apa, tapi ternyata dibuka semua. Saya bilang, Papa jangan keterlaluan, Pak. Ini kan aku bawa apa lagi, aku lagi hamil, bawa anak-anak. Ini juga adik baru sembuh, kata saya bilang. Jangan keterlaluan, pergi kamu katanya. Jadi bawa baju tuh sesetel-sesetel, Pak. Anak saya yang ini nih sampai lahiran di bis. Astagfirullahaladzim. Anak saya yang ini lahir di bis karena air ketuban itu sudah pecah karena dipukul tadi. Jadi saya waktu duduk itu saya sudah ngerasa rembes itu kan. Pas sudah nyampe Setibondo ini, itu air ketubannya langsung Dalam perjalanan bilang. itu ya. Iya. Jadi bisnya juga bingung, ini mau dibawa ke mana katanya. Aduh, katanya bingung. Ya sudah katanya. Akhirnya dibawa ke rumah sakit umum. Jadi kepala itu sudah nongol. Jadi Astagfirullahaladzim. Ya. di situ lagi saya bilang, ya Tuhan, baju apa yang mau saya pakaikan ini nak? Sedangkan uang semua saya tanya semuanya sudah saya kasihkan sama papi katanya. Sudah tidak bawa katanya. Ya sudah kata suami, Allah itu nggak akan diam katanya. Diam, katanya. Sabar, nanti kita di sana. Ya nanti saya telepon katanya Pak Kiai yang beliau ini. Terus akhirnya lahir di dalam bis itu ya? Iya, akhirnya enggak kan udah keluar setengah itu. Harusnya kan saya keluarkan. Jadi dia terhenti di tengah itu kepalanya dulu, jadi dia terkena ini sesak itu nafasnya. Jadi memang ada gangguan pernapasannya. Iya. Jadi harus dirawat di rumah sakit. Allah itu baik. Dari saya lahiran itu sampai pakaian, biaya apa itu dari rumah sakit dibebaskan, Bapak. Bahkan Itu siapa yang mengarahkan ke situ? Yang ke rumah sakit itu? Iya. Itu bisnya. Oh, Kan bisnya, bisnya satu Masya Allah. jalur gini dari terminal itu langsung lewat rumah sakitnya seperti ini. Jadi dimasukkan itu Pak sampai ke dalam. Baik juga Masya beliau. Allah. Iya. Sampai bis itu saya juga nggak bayar. Aturan itu. Berarti yang biayai supirnya itu ya? Iya. Masya Allah. Katanya bisnya bilang supirnya itu sudah nggak usah bayar biaya bisnya. Saya ngerti kan tadinya sama suami itu dikasih dompet itu kan kulit dompetnya. Katanya ini Bu bisa nggak numpang katanya, ya sampai mana aja diturunkan nggak apa-apa kata suami. Terus ya nggak apa-apa katanya, beliau itu sampai ke Probolinggo ya, sampai ke Probolinggo katanya. Tapi sebelum sampai Probolinggo itu sudah keburu lahiran ini. Jadi masuk ke rumah sakit itu saya juga bingung, udah bingung saya tuh, yang saya bingungin ini apa, baju apa yang mau dikenakan anak saya ini kan. Tapi di situ lancar aja. Sudah dokternya bilang, sudah sabar katanya dokternya itu. Sudah ada sabar ya. Terus anak saya itu sudah keluar, sudah sehat, sudah dipakaian itu, rasanya itu ya Allah ini keajaiban Tuhan tuh ada gitu. Buat ini sudah dibajuin, sudah sudah. Akhirnya saya dikasih baju ganti. Terus saya bilang, gimana nanti mau ngembaliinnya ini loh. Kata saya bilang nggak ada gitu kan. Apa saya kembali lagi aja ke rumah, tapi saya nggak mau gitu kan. Tapi di situ tuh banyak yang membantu.
dari dinas kesehatan itu datang Bapak, dari apa kantor polisi itu, polisi-polisi di sana pun membantu. Iya. Sampai saya 1 minggu di sana, terus sudah selesai nifas itu di rumah sakit sudah ini, kata saya bilang, gimana caranya kalau mau seperti kamu ya jadi seorang muslim lah gitu. Itu hanya gampang katanya. Tapi berapa bayarnya? Kita kan tidak punya uang. Kalau mau masuk Islam tuh tidak bayar katanya. Terus akhirnya dikenalkan di pondok pesantren apa itu ayah? Wali Songo. Wali Songo. Pondok pesantren Wali Songo Situbondo. Akhirnya di sana saya mengucapkan 2 kalimat syahadat itu. Tapi suami sudah syahadat. Sudah duluan. Sudah duluan yang tadi ya diusir ya. Iya, akhirnya ini mau itu ya. iya, ini mau bersama lagi. Terus ditanya seperti itu. Oh iya, kata saya, akhirnya dinikahkan lagi. Di situ. Setelah syahadat dinikahkan lagi itu. Ya nanti biar katanya kalau walaupun ini kan sudah, walaupun dulunya pernah nikah kan katanya sudah pernah berpisah lama, terus habis gitu kan dulu kan kepercayaannya berbeda, kalau sekarang kan sama, biar sakral lagi dinikahkan lagi katanya. Ya saya ikut saja Bapak, kata saya bilang. Hanya dinikahkan lagi di situ. Terus akhirnya di situ sudah ini bingung lagi mau kemana. Ini kan saya tanya sama suami, masih jauh kah kita mau ke tempat yang kita tuju? Ya masih jauh mah katanya, ya kita berdoa aja sama Allah katanya, pasti bisa nyampe katanya. Tapi dengan cara apa, kata saya bilang, sedangkan kan tidak ada uang gitu. Akhirnya saya dinaikkan mobil itu sama dinas sosial. Itu dibantu oleh dinas sosial itu. Sampailah Surabaya. Setelah sampai Surabaya itu suami saya bilang, "Mah, telepon dulu," katanya. Akhirnya dia telepon dulu ke pondok. Di situ kayak sudah terhenti sudah semuanya, Pak. Hanya bisa menerima suami sama anak saya yang laki saja, karena tidak ada pondok putrinya. Dan untuk yang keluarga itu tidak ada. Terus saya bilang, Tuhan, ujian apa lagi nih? Bawa bayi, kata saya bilang. Terus saya diam di situ, suami itu diam. Kok saya lihat suami saya itu panik gitu. Awalnya tidak ngerti suami kok panik, terus kok meneteskan air mata gitu kan, ada apa ini? Terus kata suami, kita duduk di sana aja, kata di Bungurasi ini terminal kan ada musola apa itu di dalamnya itu. Kita duduk di sana aja katanya. Ya gak apa-apa, gak usah khawatir katanya, nanti pasti ada jalannya kok katanya. Duduk di situ, saya sama anak-anak itu didudukin di situ. Terus suami itu sholat dulu. Setelah sholat itu diam. Kok suami itu nangis lagi dia? Saya lihat kayak meneteskan air mata. Enggak, ini enggak benar, kata saya bilang. Ada apa ini? Baru saya tanya, kenapa ya gitu. Ini saya bingung katanya. Coba dari awal tadi saya telepon dulu. Dari kemarin-kemarin, kenapa? Iya, ternyata tidak menerima katanya. Untuk yang berkeluarga bisa, tapi harus membangun dulu tempatnya, karena kan memang sih saya lihat di sana lokasinya memang sempit katanya. Terus pas saya bercerita ini, di sebelah itu ada orang diri dengan istrinya itu diri. Beliau menghampiri suami saya itu mengatakan, sudah jangan ini katanya. Gimana ini kok bisa sampai di sini katanya. Terus beliau cerita-cerita, ikut saya ke rumah. Memang rumah saya nggak sebesar istana katanya. Tapi
ya dicoba, ayo kita ke rumah aja Masya Allah, dilihat. Akhirnya saya diajak oleh beliau itu di sana 3 hari ya 3 hari di rumah beliau itu. Kan anaknya beliau juga banyak, terus anak saya juga banyak gitu kan. Pada saat itu anaknya berarti 6 ya? 5. Oh 5, baru 5 ya? Iya, 6 sama ini. 6 sama ini. bayi, iya. 6. Terus saya bilang, gimana? Terus habis gitu beliau, ya kalau memang, Masya Allah, oh ya, kalau memang Terus enggak nyaman, kata beliau, saya ada rezeki sedikit, katanya, mungkin kalau untuk menyewa kamar bisa. Akhirnya saya dikoskan itu. Jadi dengan ukuran kosan itu 2,5 meter segitu, satu kamar kotak kecil itu. Ada dapur di dalamnya, ada kayak kamar mandi itu di dalam. Di sana akhirnya suami saya tuh, ya sudah mah, gak apa-apa. Terus bingung gimana nanti untuk sehari-harinya gitu kan. Akhirnya kerja ikut orang Cina itu di toko elektronik itu, dikenalkan orang, nanti ikut katanya pulang pergi itu sama beliau. Jadi ya sudah ikut aja dulu katanya. Akhirnya ikut di sana kerja, baru dapat 1 bulan itu sudah dikeluarkan semua karena memang pasarnya harus tutup karena terkena COVID itu, awal COVID iya, itu. iya, awal COVID itu. Iya, berarti. awal COVID itu. Bukan karena dikeluarkan pelanggaran Iya, atau karena apa memang ya? banyak yang dikeluarkan Memang karena kondisi memang lah, harus kondisi. libur. Iya. Katanya memang tidak sampai gak tahu sampai kapan akan dibuka tokonya. Yaitu bukan cuma suami, yang lainnya juga. Iya. Tapi nanti kalau sudah selesai bisa kembali lagi. Tapi kan waktu itu lama sekali kan, Iya. sampai 3 bulan. Akhirnya suami saya bilang, ya udah jangan, nggak putus asa, kata beliau. Setelah itu suami saya coba kerja di perumahan-perumahan itu, cari pegawai tukang itu, tukang bangunan itu. Sama suami ya? Iya, suami itu cari itu kerjaan, oh ada, tapi bagian bikin adonan, ngangkat-ngangkat itu, mau nggak, tapi berat katanya. Terus kata suami bilang, ya nggak apa-apa gitu. Akhirnya pulang itu seneng, dapat kerjaan gitu. Jadi gajiannya itu setiap hari Minggu, 1 minggu sekali. Jadi awal itu nggak pegang uang sama sekali. Jadi untuk makan apa selama seminggu itu apa gitu kan. Saya diam. Peralatan masak itu 1 sendok aja belum punya, Bapak. Jadi Iya, iya. beli nasi bungkusan itu 2 bungkus dimakan semua gitu. Akhirnya saya bilang, gimana ini? Cuman ada satu-satunya itu ya HP-nya beliau bawa itu. Akhirnya yaitu beliau jual dulu untuk makan sehari-hari itu. Akhirnya itu, HP yang biasa iya. buat komunikasi diikhlaskan ya, dijual Iya. ya. Terus Untuk bertahan hidup lah. iya. Terus suatu ketika tuh anak saya itu sakit, demam badannya itu. Ya mau nggak mau uangnya tadi buat makan itu buat periksa ke bidan. Terus akhirnya saya itu saya buat periksa anak. Berarti itu sekitar 2020 ya? 2019 2019, bulan awal-awal 10 banget ya? lahiran ini aja bulan 10. Ini. Iya, berarti awal-awal banget itu yang Iya. COVID ya? Jadi awal-awal COVID itu 2019 itu, terus akhirnya ya sudah. Jadi sampai 3 hari itu anak-anak itu cuma minum air aja. Ma, lapar katanya. Ma, aku udah gak kuat sampai anak itu pucet gitu kan. Gitu. Akhirnya suami bilang, ya coba nanti ayo minta dulu ke itu mandornya katanya. Terus beliau bilang, gimana Pak, nggak bisa, nanti yang lain iri. Kalau jadi tukang itu memang gajinya seminggu sekali, setiap hari Minggu aja katanya.
Terus yang terutama buat papa cuma Lucy mau ngomong nggak ada mantan anak. Kalau mantan istri ada, tapi mantan anak nggak ada. Sampai kapanpun Lucy selalu doain papa supaya sehat, panjang umur. Papa juga tahu mana yang benar, mana yang salah. Bahwa agama yang benar ini Islam, Pak. Kita hanya titipan di dunia ini, hanya untuk sementara, tapi ilmu yang kekal nanti kita itu akan di kehidupan yang akan datang. Buat mama aku udah nurut sama suami, anak-anak juga sehat, sudah aku jaga. Mama jangan sedih-sedih terus sama papa. Kalau papa marah, iyain aja, gak usah dilawan. Nah nanti pasti papa sadar. Emang papa kayak gitu, keras. Jangan diambil hati. Buat kakak-kakakku, ya abang dulu kan seorang muslim. Abang terlahir dari mama, dari bapak seorang muslim. Coba buka pintu hati kakak, jangan benci. Karena papa cuma sama mama hanya merawat kakak. Mungkin mereka di sana juga sedih ngelihat kakak putranya ikut papa sama mama jadi non muslim. Mungkin buat abang Samuel, ingat dulu kakak juga kan orang muslim. Kakak seharusnya tahu mana yang benar, mana yang enggak. Kakak kan waktu diangkat sama papa kan juga sudah besar. Mungkin kakak punya ingatan dulu waktu kakak muslim seperti gimana. Ayolah kak, Islam itu yang benar. Kembalilah ke jalan Allah kak, sebelum terlambat. Karena orang tua kakak juga mungkin di sana belum tenang. Karena kita nggak tahu di kehidupan yang akan datang, kak. Sudah, itu aja yang bisa disampaikan. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Semoga Ukti sama Akhi tetap istiqomah dan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, bahagia sejahtera, dan rumah tangga yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, mungkin yang terakhir ada pesan barangkali buat saudara-saudara kita yang sudah muslim dari lahir, dan yang kedua bagi mereka yang masih dalam pencarian, mencari kebenaran gitu ya. Terus mungkin gimana caranya itu yang kecil namanya siapa? Ini namanya Muhammad Fatih Alwi. Masya Allah namanya. Jadi barangkali ada yang mau disampaikan kepada, ya saran atau pesan gitu kan.
atau mungkin kalau terlalu tinggi judulnya pesan ya mungkin sharing gitu kan. Sharing kepada kita semuanya yang mungkin sudah lahir sudah Islam gitu, lahir sudah Islam. Kemudian yang kedua non muslim atau mungkin ateis sekalipun yang masih dalam mencari kebenaran gitu kan. Kira-kira pesannya apa kepada mereka-mereka? Tafadhol untuk Saya untuk pesannya, ya kalau untuk yang muslim, saya hanya berpesan, jagalah agama kita ini dengan baik. Ya, ajaran-ajarannya kita ikutin. Dimana kalau kita memang ada waktu luang, ya kita ikut ke pengajian, nggak apa-apa, jangan malu. Karena dengan kita malu ini justru akan menutup lah. Sebenarnya akan menutup ya ilmu-ilmu yang diajarkan oleh agama kita sebagai muslim. Jangan malu, bertanya juga kalau bisa kepada ustadz apa ustazah, kita itu gak usah malu tanya apa yang benar, apa yang salah. Jangan kita tanya justru sama orang yang salah, karena itu nanti akan menimbulkan justru kesalahpahaman, ini jadi salah pikiran juga kitanya. Lebih baik kita bertanya sama yang sudah mengerti. Iya. Bagi yang muslim juga, ya kalau bisa jagalah keimanan, jangan sampai kita jual hanya untuk sembakau saja ya. Kalau dulu kan kalau di Nasrani itu banyak yang membagikan sembakau, itu kita mau terima, pada akhirnya kita sampai terjerumus. Ya kalau bisa kita kuatkanlah akidah kita itu dengan ya kita baca-baca, walaupun kita tidak mengerti Arabnya, tapi kan sekarang kan ada terjemahnya, jadi kita sering baca lah terjemahnya, itu juga tidak apa-apa. Ya kalau bisa, kalau memang ya adik, kakak, atau bapak, ibu semuanya punya Alkitab, bukan kalau orang Nasrani apa orang yang non muslim punya Alkitabnya sendiri, maka kalau bisa tolong diterjemahkanlah dengan Al-Quran, kita perbandingan juga nggak apa-apa. Kalau memang bapak ibu berkenan, tolong dibaca, dicari, diselidikin, dan kalau kita cermat, baca dengan cermat, ayat sekian, ayat Matius sekian kita baca. Di situ juga pun ada tertulis bahwasanya babi pun itu sebenarnya diharamkan, dan wanita pun itu harus menutupi auratnya, itu semua ada di Bible. Ada ya.